Halo, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengadaan dan penyimpanan obat. Bagaimana untuk proses pengadaan dan apa itu proses pengadaan? Nah, proses pengadaan ini suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin adanya obat maupun alat medis dengan jumlah, waktu, dan harga yang tepat. Nah, untuk tahap pertama yang harus dilakukan ketika melakukan proses pengadaan itu adalah menentukan distributor suatu jenis obat. Nah, distributor yang dipilih haruslah distributor resmi untuk memastikan kualitas obat yang kita beli pun terjamin. Nah, setelah menentukan distributornya dan juga jenis obat yang mau dibeli, ini dibuat surat pesanan. Nah, surat pesanan ini terdiri dari beberapa jenis. Ada surat pesanan umum, surat pesanan narkotika, surat pesanan psikotropika, dan juga surat pesanan obat-obatan tertentu dan prekursor. Untuk surat pesanan umum ini digunakan untuk obat-obatan dengan kategori bebas, bebas terbatas, dan juga obat keras. Dalam satu surat pesanan dapat terdiri dari beberapa macam obat, tapi dalam satu distributor yang sama. Nah, surat pesanan umum ini dibuat dalam rangkap dua, yaitu untuk apoteknya atau instalasi farmasinya, dan juga satu lagi untuk distributornya. Nah, untuk narkotika dan psikotropika ini dibuat dalam rangkap 3 karena perlu adanya perlaporan ke pihak BPOM untuk psikotropika dan juga narkotika. Namun perbedaannya adalah untuk surat pesanan narkotika, dalam satu surat pesanan ini hanya untuk satu jenis obat. Sedangkan dalam psikotropika ini bisa lebih dari satu jenis obat. Untuk yang obat-obatan terbatas dan prekursor ini dibuat rangkap 3 juga, sama seperti narkotika maupun psikotropika. Setelah membuat surat pesanan dan telah disampaikan ke pihak distributor, kita melalui waktu lead time atau waktu tunggu. Setelah pesanan datang, itu bisa dilakukan pengecekan dan pembayaran dengan 3 metode. Ada yang konsinyasi, ada yang cash on delivery, dan juga kredit. Itu tergantung kesepakatan antara pihak instalasi farmasi atau dengan pihak distributor. Untuk proses penerimaan, ini dengan skema di bawah. Nah, ketika pesanan diterima, perlu dicek kesesuaian dokumen dengan barang yang datang. Setelah dicek, lalu dicatat di buku penerimaan. Semuanya harus dipastikan sesuai antara dokumen dengan pesanannya, dengan barang yang datang. Setelah itu input di SIM farmasi, simpan barang sesuai aturan penyimpanan. Nah, lalu bagaimana aturan penyimpanan yang baik? Nah, di sini untuk menyimpan suatu sediaan atau obat-obatan terdapat 2 sistem. Ada FIFO, ada FEFO. Nah, untuk FIFO ini apa? FIFO ini first in, first out. Atau obat yang pertama kali masuk atau pesanan yang pertama kali datang adalah obat yang pertama kali obat itu pula yang harus didahulukan untuk dikeluarkan. Nah, bagaimana dengan FEFO? FEFO adalah first expired, first out. Nah, kalau untuk FEFO ini berdasarkan kadaluarsa, tanggal kadaluarsa suatu sediaan. Nah, apa yang harus diperhatikan ketika kita akan menyimpan obat-obatan di gudang ataupun di display? Yang pertama harus diperhatikan adalah stabilitas obat. Apakah obat tersebut sensitif terhadap cahaya? Apakah obat tersebut sensitif terhadap kelembaban? Ataukah obat tersebut harus disimpan di suhu tertentu? Itu perlu diperhatikan. Lalu bentuk sediaan. Biasanya akan dipisahkan antara obat-obatan solid, semi-solid, dan juga liquid. Lalu farmakoterapi. Bisa juga dibedakan dengan abjad, lalu high alert, dan juga penyimpanan obat khusus. Selain itu, perlu diperhatikan juga perlu diperhatikan obat-obatan yang memiliki penyebutan yang mirip.
atau obat-obatan yang sama namun dengan dosis berbeda. Di sini perlu ditandai dengan kata LASA. LASA di sini artinya adalah look alike, sound alike. Jadi obat-obatan ini perlu ditandai agar apoteker atau teknisi kefarmasian itu lebih berhati-hati ketika mengambil obat. Contoh sediaan atau contoh obat-obatan yang perlu ditandai LASA adalah epinefrin dengan efedrin. Efedrin dengan epinefrin memiliki penyebutan yang hampir mirip, sehingga perlu ditandai dengan name tag LASA. Selain itu, ada juga klorpropami dengan Losec klasik. Selain itu juga bisa cisplatin dengan karboplatin. Nah, untuk obat-obatan dengan yang perlu ditandai high alert, seperti warfarin. Warfarin ini cukup berbahaya karena memiliki kontraindikasi yang cukup banyak dengan beberapa hal. Lalu bisa juga lidocaine atau propanolol. Itu contoh-contoh sediaan atau obat yang perlu diperhatikan. Apa sih maksud dari high alert ini? Maksud dari high alert ini adalah obat-obatan yang perlu diperhatikan atau perlu diwaspadai apabila terjadi kesalahan. Misalnya mau mengambil obat A, tapi malah yang diambil adalah obat B. Nah, ternyata obat B ini adalah obat high alert yang termasuk ke dalam high alert. Nah, ini bisa menyebabkan pasien mengalami efek samping yang berat, atau misalkan itu merupakan perlu dihindari dari kesalahan-kesalahan karena bisa berakibat fatal, seperti itu. Lalu apalagi yang perlu diperhatikan dari penyimpanan? Nah, dari penyimpanan ini perlu diperhatikan seperti insulin. Insulin perlu suhu tertentu, perlu suhu ruangan yang tertentu, yaitu suhu sekitar 8 derajat Celcius. Itu bisa juga di bawah dari 8 derajat Celcius, mungkin antara 4 sampai 8 derajat Celcius. Nah, berarti instalasi farmasi tersebut perlu menyiapkan sebuah lemari pendingin untuk khusus menyimpan sediaan-sediaan yang membutuhkan suhu rendah. Selain itu, apabila instalasi farmasi tersebut menyediakan obat-obatan dari golongan narkotika maupun psikotropika, perlu disimpan di suatu ruangan khusus ataupun lemari khusus. Lemari yang digunakan untuk obat-obatan narkotika ataupun psikotropika itu pun harus terpisah. Tidak boleh dicampur antara narkotika ataupun psikotropika. Selain itu, untuk pintu yang digunakan ada akses luar dan akses dalam. Seperti itu. Dan penyusunannya pun untuk obat narkotika maupun psikotropika tetap harus ditandai, diberi seperti name tag, yang ini merupakan obat A, ini obat B, ini obat C. Seperti itu. Untuk penyimpanan obat narkotika maupun psikotropika di suatu instalasi farmasi tidak boleh dengan mudah terlihat dari luar atau dari posisi pasien ketika menyerahkan resep atau ketika mengambil resep. Itu untuk mencegah adanya pencurian obat dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Selamat pagi.